Misteri apa yang tersimpan di segitiga Bermuda? Dan apa yang menyebabkan banyak kapal hilang di sana? Saksikan terus Itu Sih Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas tentang misteri segitiga Bermuda. Cerita tentang segitiga Bermuda ini pasti udah seliweran banget guys di kuping kita. Karena emang ini misterinya nih gak pernah terpecahkan. Wilayah laut segitiga ini banyak menelan kapal dan juga pesawat yang hilang tanpa meninggalkan jejak secara tiba-tiba. Sampai-sampai guys, segitiga Bermuda ini disebut sebagai The Wells Triangle. Nah, kira-kira nih misteri apa aja sih yang terjadi di sana? Dan sebenarnya nih ada apa sih sama segitiga Bermuda sampai-sampai misterinya ini terkenal di seluruh dunia? Daripada kalian penasaran, mendingan langsung aja deh kita mulai ke ceritanya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Segitiga Bermuda adalah sebuah area di Samudra Atlantik yang kalau kita tarik garis dari Miami, Puerto Rico, dan juga Bermuda akan membentuk segitiga. Luas dari area ini diestimasi mencakup 500.000 sampai dengan 1 juta mile square. Istilah segitiga Bermuda sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1964 di majalah Argosy oleh Vincent Gaddis. Nah, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah wilayah dengan angka yang tidak wajar atas hilangnya kapal dan juga pesawat di lautan. Karena emang udah banyak banget guys kejadian-kejadian misterius yang terjadi di sana selama berabad-abad. Bahkan nih guys, kejadian misterius pertama kali dialami tidak lain tidak bukan oleh penemu benua Amerika sendiri, yaitu Christopher Columbus dalam perjalanannya mencari New World. Jadi nih, saat Christopher Columbus lagi berlayar di wilayah segitiga Bermuda, dia dan awak kapalnya merasakan beberapa keanehan. Kompasnya dia ini mulai error, nggak berfungsi, dan kayak nggak tentu arah gitu. Dan mereka juga ngelihat cahaya misterius di langit disusul dengan ombak super besar yang nggak pernah mereka temuin sepanjang perjalanan mereka. Setelah itu mereka ngelihat bola api yang melintas di langit dan jatuh ke laut. Nah, kejadian misterius ini ditulis oleh Columbus di jurnalnya pada abad ke-15. Nah, menurut Time Magazine, antara tahun 1946 sampai 1991 ada lebih dari 100 kasus hilangnya kapal dan juga pesawat yang terjadi di segitiga Bermuda. Jadi kalian bisa ngebayangin kan guys betapa berbahayanya dan mengerikannya segitiga Bermuda. Dari sekian banyak kasus yang terjadi di segitiga Bermuda, aku ngumpulin beberapa kasus yang sangat menarik perhatian publik. Yang pertama adalah USS Cyclops. Pada tanggal 4 Maret 1918, USS Cyclops, salah satu kapal minyak terbesar pada saat itu, menghilang secara misterius di utara Barbados, Amerika. Kapal besar itu menghilang bersama 300 orang awak kapalnya dan juga muatannya yang beratnya lebih dari 10.000 ton. Nah, yang bikin kasus ini semakin misterius, sang kapten pada saat itu nggak ada kirim satu sinyal pun yang mengisyaratkan kalau kapal mereka ini dalam keadaan bahaya. Tapi setelah dicoba untuk dikontak kembali, kapal ini hilang dari radar dan gak ada satu orang pun dari kapal USS Cyclops yang menjawab kontak dari ratusan kapal di sekitarnya. Waktu disamperin nih, nggak ada jejak kemana hilangnya kapal besar tersebut. Padahal nih guys, kalaupun kapal besar itu tenggelam, pasti memakan waktu dan ada gelembung-gelembung air yang menandakan kalau kapal tersebut benar-benar tenggelam. Saking kasusnya nih nggak bisa terselesaikan dan kapal besar ini nggak berhasil ditemukan, Presiden Amerika Serikat pada zaman itu yaitu Woodrow Wilson sampai mengatakan, hanya Tuhan dan laut yang tahu apa yang terjadi dengan kapal megah tersebut. Flight 19 ini adalah kasus misteri dari segitiga Bermuda yang paling terkenal yang gak ada habis-habisnya diperbincangkan dan diperdebatkan. Karena guys, yang hilang ini bukan cuma satu pesawat, tapi 5 pesawat sekaligus. Jadi pada tanggal 5 Desember 1945, 5 kapal terbang US TBM Avenger Torpedo Bombers terbang dari markas Lauderdale, Florida sekitar jam 2 siang untuk melakukan misi latihan rutin. Nah, sebelum terbang, pesawat-pesawat itu udah melakukan pengecekan guys, semua kondisinya dalam keadaan baik.
Cuaca pada saat itu juga cerah guys, nggak ada indikasi cuaca buruk. Flight 19 ini ngebawa 14 orang yang dipimpin oleh Letnan Charles Taylor. Namun di tengah perjalanan, Letnan Taylor ini merasa tersesat. Karena zaman itu belum ada GPS, jadi yang diandalkan cuman kompas guys. Sayangnya, kompas mereka pada saat itu tiba-tiba error, bener-bener nggak berfungsi. Nah, salah satu pilot Flight 19 ini ngirimin sebuah pesan yang masih diterima oleh menara kontrol. Pilot ini bilang, kami tidak bisa nemuin arah barat. Semuanya salah, kami nggak bisa yakin sama semua arah. Semua terlihat aneh, bahkan lautan juga terlihat aneh. Lalu 20 menit setelah pesan pertama diterima, ada pesan lagi guys yang menjadi pesan terakhir dari Flight 19. Kami nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayaknya kami berada sekitar 225 miles timur laut dari markas. Sepertinya kami akan masuk ke laut. Kami benar-benar tersesat. Setelah itu, gak ada kontak lagi dari Flight 19 ke menara kontrol. Nah, beberapa menit setelah kontak terakhir hilang, ada kapal terbang bernama BPM Mariner yang terbang dalam misi penyelamatan. Kapal ini sempat melakukan kontak 1 kali sebelum akhirnya kapal tersebut juga menghilang. Setelah percobaan pencarian gagal dilakukan, akhirnya ada laporan terakhir dari US Navy yang mengatakan, kami bahkan tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang kita loncat ke kasus di abad 21 yang terjadi beberapa tahun kemarin, tepatnya di tahun 2017. Di mana ada pesawat kecil MU-2B yang membawa CEO Skylight Group dengan 2 orang anaknya yang menghilang secara misterius setelah sinyal dari pesawat itu tidak terdeteksi radar. Pesawat ini terbang dari Puerto Rico ke Florida guys, dan menurut Miami Traffic Control, mereka kehilangan radar dan juga sinyal radio dari pesawat MU-2B ini secara tiba-tiba setelah 3 jam lepas landas dari Puerto Rico. Dan masih di tahun yang sama, Turkish Airlines Flight TK183 mengalami masalah elektrik dan mekanik yang gak bisa dijelasin waktu mereka ini lagi terbang melintas segitiga Bermuda. Sampai-sampai guys, pesawat itu harus mengubah rute perjalanan. Nah, untungnya nih, pesawat Turkish Airlines ini berhasil selamat sampai ke tujuan. Sebenarnya nih guys, masih banyak banget kasus-kasus hilangnya kapal dan juga pesawat di segitiga Bermuda. Dan sampai sekarang nih masih juga selalu dipertanyakan dan diperdebatkan. Nah, banyak banget nih guys orang-orang yang mencoba untuk memecahkan kasus misterinya segitiga Bermuda. Yang akhirnya muncul banyak teori untuk menjawab misteri dari segitiga Bermuda ini. Teori pertama adalah teori yang paling diyakini bahwa segitiga Bermuda adalah daerah yang berbahaya untuk berlayar. Karena nih guys, kebanyakan badai besar yang terjadi di Samudra Atlantik pasti ngelewatin segitiga Bermuda. Dan kondisi atmosfer yang tidak terduga bisa menyebabkan fenomena yang lebih mengerikan kayak waterspot atau tornado air. Udah gitu guys, segitiga Bermuda ternyata punya parit terdalam. Jadi nih, bisa aja reruntuhan dan juga puing-puing kapal ataupun puing pesawat jatuh dengan cepat ke dasar laut ke dalam parit terdalam itu. Makanya kan setiap ada kru penyelamat yang datang, gak pernah kelihatan kapal-kapal dan juga pesawat-pesawat yang dilaporkan menghilang atau dalam bahaya. Benar-benar menghilang dengan sangat cepat dan tanpa jejak. Teori yang kedua adalah segitiga Bermuda merupakan tempat terjadinya fenomena aneh magnetik. Hal ini terbukti guys, kalau segitiga Bermuda ini selalu menjadi tempat di mana kompas-kompas itu nggak akan berfungsi atau error. Dan dipercaya hal itu terjadi karena guys, arah utara sebenarnya sejajar dengan magnetik utara pada kompas. Dan ternyata nih, di segitiga Bermuda, medan magnetiknya tuh sangat kuat. Jadi nih, kompas akan tetap nggak berfungsi atau bisa-bisa menunjukkan arah yang salah. Ada juga ilmuwan lain yang mengindikasikan kalau ternyata nih, petir selama badai bisa mempengaruhi atau memperkuat medan magnet yang bikin kompas ini nggak berfungsi dan terjadi kegagalan mesin ataupun radio. Dan kemungkinan kejadian aneh bola api yang dilihat sama Christopher Columbus dan juga awak kapalnya terbentuk dari badai petir tersebut. Teori yang ketiga, adanya The Lost City Atlantis di bawah segitiga Bermuda. Nah, kalau kalian nih pernah nonton video aku tentang Atlantis, pasti kalian tahu nih guys, prediksi Atlantis dulunya ada di mana. Dan ternyata guys, salah satu prediksinya berada di segitiga Bermuda ini yang gak aku sebutin di video aku sebelumnya. Apalagi nih, di tahun 1970, ada seorang penulis bernama Charles Berlitz yang punya teori kalau Atlantis adalah korban dari kekejaman segitiga Bermuda. Berlitz juga punya teori kalau teknologi dan senjatanya Atlantis sangat maju guys, lebih maju dari peradaban dunia. Jadi nih, sisa-sisa teknologi
teknologinya Atlantis ini berpengaruh sama kejamnya laut segitiga Bermuda yang menyebabkan banyaknya hilangnya kapal dan juga pesawat secara misterius. Apalagi nih di tahun 2001 ditemukan rangkaian struktur batu yang terlihat seperti komplek perkotaan di bawah laut segitiga Bermuda. Dan estimasinya struktur bangunan ini udah tenggelam selama 50.000 tahun. Tapi guys, 50.000 tahun yang lalu, gak ada kebudayaan di dunia ini yang tahu gimana caranya ngebangun kompleks perkotaan serumit itu. Dan ada lagi nih guys, seorang spesialis arkeologi bawah laut dari Florida State University yang mengatakan kalau struktur bangunan kompleks perkotaan tersebut berasal dari waktu dan tempat yang berbeda. It means gak berasal dari dunia. Teori yang keempat, segitiga Bermuda adalah pintu menuju universe lain. Jadi nih guys, ada teori yang dipercaya kalau segitiga Bermuda sebenarnya adalah gerbang menuju universe lain, atau kalau dalam bahasa sainsnya nih disebut sebagai black hole. Banyak rumor yang bilang teori ini bisa menjelaskan fakta bahwa waktu perjalanan apabila melewati segitiga Bermuda tidak dapat diprediksi. Karena ternyata guys, ada beberapa pesawat yang melintas di atas segitiga Bermuda saat mereka sampai di tujuan lebih cepat dari prediksi waktu perjalanan. Kayak yang dialami oleh seorang pilot bernama Bruce Gernong di tahun 1970-an. Jadi guys, Bruce ini bersaksi kalau dia berhasil keluar dari kejadian aneh di segitiga Bermuda yang dia sebut sebagai electronic fog atau kabut listrik. Jadi nih, dia cerita kalau pesawatnya masuk ke dalam kabut tebal dan saat itu juga kompasnya langsung gak berfungsi guys, langsung error. Dan saat itu Bruce ini merasa buta arah selama kurang lebih 3 menit sampai akhirnya ada suara radio yang menginfokan kalau dia udah berada di atas Miami. Dan waktu Bruce ini ngecek jamnya ternyata udah 40 menit berlalu. Lebihnya banyak banget tuh dari 3 menit. Dan harusnya nih guys, waktu tempuh yang dia jalanin untuk sampai ke Miami itu adalah 90 menit. Dan teori yang kelima adalah teori paling klasik, yaitu adanya kekuatan ekstraterestrial di segitiga Bermuda. Jadi guys, misteri hilangnya kapal dan juga pesawat bisa aja karena adanya penculikan yang dilakukan oleh makhluk ekstraterestrial alias alien. Bahkan nih, ada rumor yang udah terkenal banget guys, yang mengatakan kalau ada markas rahasia US Navy di pantai Bahama. Nah, markas ini beroperasi untuk melakukan kontak atau melakukan hubungan dengan makhluk ekstraterestrial alias alien. Dan lokasi ini guys disebut sebagai Underwater Area 51 atau Area 51 di bawah laut. Nah, itulah tadi guys beberapa kisah misterius dari segitiga Bermuda dan juga teori-teori yang muncul untuk menjawab kemisteriusan segitiga Bermuda ini. Saking penuh dengan misteri dan memunculkan banyak pertanyaan, sampai-sampai nih guys di tahun 1971 ada reward yang ditawarkan sebesar 10.000 US dollar untuk orang yang bisa memecahkan misteri dari segitiga Bermuda ini. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan kalau kalian suka sama video ini boleh banget nih langsung di-share ke teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tulsi pamit, see you guys on the next video and bye.